Waiting for players. Yap. Ada yang bergabung sama Sifhan. Mr. Gusti juga udah gabung. Miss Nuni juga boleh gabung kok. Ada Mr. Ardan. Wah, semuanya masih pada malu-malu nih. Kameranya ketutup semua. Kahoot.it. Halo, selamat datang Mbak Astika. Halo. Selamat bergabung, Mr. Sandi, Miss Aisyah. Miss Putri, halo, apa kabar? Lima, 4, 3, 2, 1. Iya, cuma 2 orang yang benar, cuy. Aku nge-lag nggak jawab. Baru pertama main ya, Mr. Sofan. Lanjut ya. Oke, sementara ini yang memimpin Mr. Solar Ship Hunter. Nah, ayo, ini ketahuan. Wah, masih ada yang salah ternyata. Iya, sekarang udah diupdate ya. Jadi 34. Dan siapakah? Masih memimpin Mr. Solar Ship Hunter. Iya, nggak ada yang bener. Kocak. Harusnya tahu semua nih.
Ya, ayo dari mana? Oke, satu lagi yang terakhir. Berhubung waktunya udah mepet. Loh. Kelihatan kan gambarnya? Seratus % bener. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan selamat kepada pemenangnya. Oke, tepat 10:10. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali di acara Bincang Bersama Miss Tri Yunita Dareng untuk mengupas tuntas tentang Australia Award Scholarship. Dan hari ini agenda kita adalah feedback. Dan silakan Miss Laura ambil alih kembali layar Zoom-nya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memaparkan. Perkenalkan, nama saya Rosenda Sari. Hari ini akan menemani Miss Yunita dalam memberikan feedback bagi teman-teman yang sudah mengirimkan CV dan recommendation letter-nya, khususnya untuk general statement yang kemarin. Jadi untuk rule hari ini, karena kita bahas feedback CV, dan kebetulan ada 9 CV yang akan dikupas, dan berhubung waktunya terbatas, maka masing-masing CV akan mendapatkan waktu 5 menit. Jadi yang CV-nya di feedback, masing-masing silahkan talk face to face sama Miss Yunita. Bisa bertanya langsung. Jadi saya harapkan semua teman-teman peserta open kamera supaya lebih interaktif sama Miss Yunitanya. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya sehubungan dengan CV nanti, akan diberikan waktu di akhir sesi setelah pemaparan feedback. Teman-teman boleh angkat tangan, ada emoticon raise hand, atau bisa juga ketik di kolom di chat room-nya. Bisa ya? Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Miss Yunita. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya akan membahas kurang lebih 9 CV pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan coba share screen, boleh Kak? Ya, silakan Kak. Oke. Yang pertama saya mungkin akan bahas punya dari Kak Vivin Devi Prahesti. Mungkin nanti bisa langsung Kak Vivin Devi Prahesti juga kalau misalnya setelah saya memberikan feedback bisa langsung bertanya
mengenai CV yang sudah dikirimkan ya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum sempat mengirimkan CV-nya kemarin, mungkin sudah bisa mulai lihat nih gimana format-format CV yang teman-teman lain sudah kirimkan untuk dibahas di seminar kita kali ini. Yang pertama itu Kak Vivin. Secara umum ini CV-nya Kak Vivin sudah clear ya. It's already neat and clear, sudah jelas. Kalau untuk tambahan bagi saya, mungkin Kak Vivin di sini kan organization, Kak Vivin menjelaskan mengenai komunitas dolanan, komunitas diskusi. Itu mungkin kurang jelas ya bagi orang-orang luar. Misalnya dolanan itu apa sih? Mungkin ada baiknya diberikan sedikit penjelasan di bagian komunitasnya. Let's say komunitas dolanan itu tradisional apa gitu, ruang diskusi itu apa. Jadi ada sedikit penjelasan mengenai organisasi yang ditujukan. Misalnya, kalau misalnya seperti Scout Organization, mungkin kan orang sudah ada gambaran nih Scout Organization, oh berarti ini pramuka. Kalau ada kata research-nya, oh berarti ini tentang organisasi research. Mungkin seperti itu. Nah, cuman mungkin ini yang agak membingungkan ini maksudnya non-formal education, tapi teaching ini maksudnya KKN gitu ya? KKN atau apa istilahnya? Kak Vivin ini, kenapa non-formal education? Saya kira inklusif itu termasuk non formal, Kak, bukan ya? Kenapa Kak Vivin? Saya kira internship itu termasuk non formal education, bukan ya? Oh, bagusnya sih tulis internship saja daripada non formal education. Jadi lebih jelas. Non formalnya dihapus. Ya, langsung internship. Jadi jelas, oh ini tentang internship. Oke, experience and volunteering. Ini it's a great idea. Mungkin juga teman-teman bagi yang mau menyusun CV-nya, baiknya kita menyusunnya dari the most recent, yang paling baru. Jadi misalnya sekarang sudah 2020, jadi kita susun dari 2020, 2019, kemudian yang berikutnya berdasarkan bulannya, yang paling terbaru lah. Terbaru ke yang sudah agak lama. Kemudian publication. Kalau ini publication-nya Kak Vivin, ini yang skripsi atau bukan? Bukan. Tidak ada salahnya menulis skripsi juga, atau kalau misalnya memang tidak mau dituliskan di publication, Vivin bisa tambahkan di educational background di sini. Jadi mungkin ada sedikit gambaran mengenai apa judul research yang Vivin buat ketika S1. Jadi mungkin bisa di sini Bachelor of Education. It's not, we don't really call it thesis ya. Skripsi or research. Research-nya apa, mungkin ditambahkan judulnya, itu bisa juga. Jadi mungkin bisa karena meskipun mungkin itu bukan publikasi, itu juga sudah termasuk research, meskipun memang lingkupnya juga tidak begitu besar, karena itu termasuk dalam syarat kelulusan kan. Tapi itu juga nggak apa-apa dituliskan, jadi kayaknya kita bisa menunjukkan kalau kita juga sudah pernah melakukan research sebelumnya ya. Itu. Kemudian lanjut ke, saya langsung copy sebenarnya ini dari referee report-nya, saya langsung copy komennya ya. Ini sudah bagus, tapi mungkin Vivin bisa tambah pengantarnya dulu. Misalnya, I've known Vivin since he was in he was taking Bachelor of Education or something like that. Jadi ada pengantarnya. Saya sudah mengenal Vivin sejak 5 tahun lalu ketika dia menjadi student saya atau dia masuk di kelas saya.
Kemudian baru masuk Vivin, can complete multiple tasks, favorable result, instruction of the study project that she must face. Of learning, also she made an effort to reach their achievement. Jangan lupa untuk double check juga ya, meskipun mungkin kalau misalnya ini diberikan oleh tutornya atau teachernya, mungkin ada baiknya sebelum mereka tanda tangani, bisa di double check dulu untuk grammar atau proofread oleh teman lain atau oleh Vivin sendiri. Where she can complete project even though it takes 2 weeks to finish as an academic advisor. Ini kan bisa ditaruh di depan, misalnya I've known Vivin since ini, I've becoming her academic advisor. Jadi bisa sebagai pengantar. During the learn due to having a good personality. Please contact me any question regarding Vivin Devi Press or this recommendation. This is actually a good idea, I think. Apalagi kalau memang Vivin sudah komunikasi lebih dulu sama dosen yang memberikan referee report ini, rekomendasi ini, karena jadi seperti ada koneksi antara Vivin dengan pemberi rekomendasi. Jadi kedepannya pun kalau ternyata memang ada cross check dari pihak pemberi scholarship, memang Vivin sudah lebih dahulu ada komunikasi sama dosennya, jadi dia juga tidak kaget, oh tiba-tiba dihubungi sama pihak scholarship. Mungkin seperti itu, Vivin, ada yang mau ditanyakan? Thank you, Miss. Saya menanyakan mengenai ini agak ke atas Miss, ini yang workshop atau seminar. Itu saya lihat contohnya Miss, itu kita jadi partisipan pun bisa di-includekan di sini. Apa boleh, Miss? I think that's okay. Dalam seminar. Ya, menurut saya sih nggak apa-apa. Ini seminar bisa jadi, kamu bisa tambahkan ini sebagai activity, bisa ditambahkan sebagai organizational work or something. Jadi that's okay. Jadi setidaknya kamu terlihat aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. So I think that's okay tuh kalau Vivin memang mau masukkan, meskipun itu hanya partisipan ya. Itu Kak. Untuk yang general comment itu yang baiknya berapa word sih Kak? Sebenarnya sih tidak ada batasan, tapi kalau bisa seperti ini sebenarnya sudah cukup sih, 300 apa 250 atau 300 kata. It's already enough. Jadi jangan juga terlalu panjang, tapi takutnya not really, karena kan kita sudah ada checklist tick yang ditik oleh referee-nya di format referee report-nya dari AAS kan. Tidak panjang-panjang pun tidak masalah, asalkan langsung to the point apa yang direkomendasikan oleh pemberi rekomendasi. Ya Kak, terima kasih. Nanti mungkin tanya selanjutnya aja lebih lanjut, nanti bisa langsung ke Kakak. Terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan. Oke. Berikutnya saya akan share ini punya Kak Roslin Dasari. Oke. Sama, it's already neat formatnya dari atas sampai bawah. Kalau bisa teman-teman ketika membuat CV, kalau bisa make it neat, karena kemungkinan yang membaca CV kita sama ketika tes IELTS, kalau bisa sebisa mungkin tulisannya itu dibaguskan, karena yang memeriksa itu kadang kan orang. Itu mungkin saja subjektif, bisa sangat subjektif, apalagi ketika mereka telah memeriksa banyak CV, it's possible that if you make it neater, kalau kalian buat lebih rapi
rapi, clean, itu mereka jadi lebih gampang bacanya daripada yang too much. Jadi kayak susah, oh dari mana ya ini bacanya, kok ini nggak teratur. Jadi kalau bisa bikin itu rapi, teratur. Kalau Kak Roslindasari memang sudah it's already follow basic pembuatan CV ya. Kita menyesuaikan personal information, educational background, work experience, organization, training. Mungkin sedikit perubahan saja sih, mungkin untuk full name tidak usah ditaruh karena we already sudah ada sebagai bagian atas ya. Jadi mungkin hanya personal information seperti kontak, phone number, and everything. Educational background. Mungkin bisa sebagai tambahan seperti yang tadi saya bilang ke Kak Vivin sebelumnya, bisa ditambahkan research, judul research ketika menyelesaikan studinya, mungkin bisa ditambahkan di bagian educational background, atau memang kalau punya list publication yang lain atau research yang lain bisa ditambahkan satu subheading lagi. Oke, Kak. Terus ini sebenarnya aku bingung pas bikinnya itu kita yang masukannya itu harus yang ada tanda buktinya, misalkan kita ikut training yang ada sertifikatnya, atau boleh memasukkan yang lain tapi nggak ada bukti seperti itu. Kalau saya sih kemarin, saya pun tidak mengupload sertifikat dari tiap training yang sudah saya ikuti ya. Saya cuma mengupload sertifikat, kalau tidak salah satunya itu sertifikat komputer. Itu pun selain daripada itu, saya tidak memasukkan sama sekali sertifikat pendukung. Nah, tapi teman-teman perlu ingat nantinya ketika teman-teman lulus, ketika wawancara akan ada semacam konfirmasi dari pihak pewawancara mengenai apa yang teman-teman tulis. Jadi, kalaupun memang teman-teman ingin menuliskan sesuatu, pastikan memang teman-teman pernah ikuti trainingnya gitu. Jadi, meskipun tidak ada sertifikat, I think that's okay if you put it on your CV. Tapi awards ya. Jadi volunteering juga kayak gitu ya, Kak? Ya, volunteering that's okay itu. Karena mungkin ada kemungkinan kita pernah punya sertifikatnya tapi sekarang sudah nggak ada ya. Iya, betul. Ya, that's the problem. But I think tidak apa-apa untuk dimasukkan saja. Mungkin untuk kedepannya saja, ini juga sebagai saran buat teman-teman yang lainnya. The Bluetooth device is aux input mode. Regularly. Jadi kalau bisa update CV-nya secara reguler ketika dapat sertifikat. Kalau bentuknya fisik, make sure you also have it bentuknya soft file. Jadi mungkin bisa di-scan atau di fotokopi atau yang lainnya, jadi bisa ada backup untuk kedepannya. Terus Kak, satu lagi, kalau ini, tadi apa ya nanyanya? Jadi lupa. Ntar aja deh kalau gitu. Next, Kak. Oh, butuh saya share lagi nih ya. CV-nya mungkin mau ditanyakan mengenai CV ya? Tadi aku mau nanya, enggak, kayaknya di luar dari itu, tapi tiba-tiba blank. Oh, oke. Iya, ya. Oh, sama satu tambahan lagi, Kak Roswinda. Mungkin di sini kan di organization-nya itu bagusnya yang dua ini juga dijelaskan seperti ini mengenai task atau tugas yang dikerjakan di organisasinya. Jadi advisory board itu apa sih tugasnya sebagai advisory board? Memberikan apa, gini. Mungkin lebih detail lagi. Oke, Kak. Terima kasih. Next, Kak Sofan Fajar. Kak Sofan ada di sini? Iya, ada. Oh, ada.
secara umum, I really like your CV ya, karena you really have a great achievement and also award training and everything. Cuman mungkin Kak Sofan ini yang kayak simbol-simbolnya mungkin tidak perlu dimasukkan ya, karena CV-nya itu a little bit like poster, like making poster untuk presentasi. Jadi mungkin untuk kayak logo seperti PT Lanius Inovasi Indonesia, mungkin itu tidak perlu dimasukkan ya. Kemudian mungkin dari penyusunannya juga, kalau bisa, ini kan sudah ada biodata, mungkin dimulai dengan academic qualification-nya rather than directly to undergraduate career. Jadi kalau bisa Kak Sofan, ordernya atau urutannya jadi dimulai dulu dari, let's say kalau misalnya mau tulis biodata, terus educational background, terus work experience, jadi mungkin di sini undergraduate careers ya, conference atau publication, kemudian awards and organization, kemudian training. Nah, untuk saran saya sendiri Kak, daripada dibagi menjadi seperti ini kan ada nih award and organization, kemudian baru dijelaskan details of awards and organization and training. Mungkin bagusnya langsung saja di list. Seperti mungkin yang punya Kak Vivin atau Kak Lindasari sebelumnya. Jadi ada tahun, let's say awards-nya dulu, tahunnya kapan, urutkan berdasarkan tahun kan. Tahun, achievement-nya apa, ini dari mana. Jadi daripada dibagi seperti ini, di sini ada awards organization, baru penjelasan detailnya, baiknya langsung saja di list seperti itu. Jadi langsung clear, oh ini awards-nya, ini achievement-nya, ini training-nya. Kemudian, nah sama kayak ini kan sudah termasuk awards ya. Scholarship is already like awards and achievement, ini juga bisa dimasukkan. Nah, untuk software atau personalities, ada sedikit saran, mungkin Kak Sofan bisa menambahkan range. Jadi misalnya range 1 sampai 5, kemampuan Microsoft or anything, or Prezi or Canva, itu ada di poin 5 atau ada di poin 4. Jadi ada range atau kemampuannya itu bisa terhitung lah. Maksudnya Sofan bisa menyebutkan itu secara, oh saya expert dari range 1 sampai 5, I can say expertise saya itu 5, seperti itu. Sama seperti personalities yang di sini. Jadi mungkin Kak Sofan bisa langsung gabung skills, entah itu this can be like soft skills, ini additional skill atau skill dalam menggunakan aplikasi. Terus bisa juga ditambahkan kalau memang Kak Sofan mau, tambahkan yang multiple intelligence ini. Jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam satu bundle, satu subheading. Mungkin bisa ditaruh, let's say penyusunannya ada nanti satu di sebelah sini, Kak Sofan taruh di sebelah sini satu untuk nge-list soft skill atau software yang Kak Sofan bisa gunakan. Oke. Really great achievement actually. Nah, untuk ini ya, referee report. Sorry. Ini sama ya, yang di sini sama yang di bawah ya? Iya, sama Kak. Okay, I'm pleased to write a letter of recommendation. Nah, ini yang saya maksud tadi, Kak Vivin ya. Jadi sebelum memulai, itu ada kalimat membuka dulu. I'm pleased to write a letter of recommendation for. I've known him since
2016 for many contributions as the Dean of Faculty of Law. Jadi ada penjelasan juga mengenai dia posisinya apa di fakultas. Jadi sebelum langsung memberikan rekomendasi, ada sedikit bridge, ada sedikit pembuka. I also acknowledge Faculty Research Member for International as a graduate. Mungkin sedikit ini aja, mungkin Kak Sofan bisa double check untuk flow dan grammar-nya aja sih. Secara umum, it's already a good recommendation. Jadi ada semacam pembukanya, sudah berapa lama kenal, posisinya apa, dan dia memberikan rekomendasi sebagai Dean Faculty of Law. Jadi seperti itu. Nah, mungkin Kak Sofan ada yang mau ditanyakan mengenai CV atau... Berarti sebenarnya itu CV itu kayak background-nya boleh kayak berwarna gitu ya, Miss ya? Sebenarnya bisa. Oh iya, sama ini sih. CV itu kan buat nanti kita daftar ke UNIP-nya atau gimana sih, Miss? Kalau buat AAS ini ya, khusus AAS ini. CV-nya itu sendiri kalau nggak salah sih untuk penerimaannya aja, scholarship-nya saja. Karena sebenarnya kalau kita mendaftar, I don't really think they need that. Nantinya karena CV ini juga yang CV dan pertanyaan esai yang akan menjadi bahan pewawancara untuk mewawancarai kita. Jadi dia akan melihat dari CV kita. Oh, saya lihat ternyata kamu achievement-nya ini. Oh, kamu ada ketertarikan di sini ya. Oh, kamu ada ketertarikan di sini. Jadi memang CV itu menjadi bahan pewawancara juga untuk nantinya mewawancarai kita di tahap kedua Australia Awards-nya itu, scholarship-nya. Oh, berarti nanti kalau udah lulus kita dimintain CV gitu ya, Miss? No, CV-nya bisa Sofan upload itu ketika pendaftaran pertama di OASIS, itu sudah upload CV, referee report, pertanyaan esai, itu sudah di-upload sebelum itu. Jadi Tapi ini juga bukannya menurut saya sebagai yang ini ya, misalnya kayak apa namanya yang CV ini bukannya nanti ada kayak penulisan biodata dari sananya ya? Apa ada formatnya sendiri ya? Nah, kalau penulisan biodata itu beda lagi nantinya ketika mengisi maksudnya dari OASIS-nya ya? Iya, dari OASIS. Ya, that's what makanya saya juga bilang kemarin ketika ini, sebenarnya CV ini juga bisa membantu, kalau so far sudah menulis CV-nya, kamu bisa langsung copy yang kamu tulis ke CV ke format OASIS-nya itu. Jadi ini sama seperti additional certificate atau additional document yang mungkin agak lebih detail dibandingkan dengan format yang kamu isi di OASIS. Oh, berarti nanti saya satukan di additionalnya yang upload-upload itu ya, Miss ya? Ya, benar-benar. Certificate of birth, ijazah, transkrip, nanti disatukan di situ. Itu disatukannya additionalnya dalam satu dokumen atau dokumennya pisah-pisah, Miss? Dokumennya pisah-pisah aja. Jadi nanti ada satu yang jadi CV, satu yang satu CV, satu jadi per PDF saja, PDF atau dalam bentuk Word dokumen. Tidak usah digabungkan. Oke, makasih, Miss. Ya. Wait for a moment. I think my connection. Yang berikutnya Kak Sukaini Adi. Kak Sukaini Adidi ada?
Ada, Miss. Saya share screen dulu. Ini ya. Ini saya suka ini Adibi, Street Teacher, Education. Sama seperti yang tadi sudah saya komen di Dasari dan Kivin, jadi mungkin bisa ada tambahan mengenai judul research yang sebaiknya dilakukan ketika S1. Untuk kontak number itu ada dua pilihan. Kak Sukaina bisa taruh di sini atau bisa langsung di bawah sebenarnya. Jadi sama seperti buat gitu, Kak. Ya, Miss. Nah, ini yang saya maksud tadi, Kak Sofan bisa probably make a range like this. Microsoft Word itu range-nya seperti ini, Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop. Work experience. Mungkin untuk Kak Sukaina ada baiknya ada penjelasan lebih rinci mengenai, let's say, volunteer, assistant lecturer, tutor, private tutor, itu list kerjanya apa. Jadi let's say assistant lecturer, itu di mana? Let's say saya tulis di sini assistant lecturer, let's say the unit of Adelaide. Kemudian dijelaskan responsibility-nya itu apa. Misalnya teaching and everything. Jadi ada penjelasan lebih rinci mengenai work experience-nya. Mungkin juga bisa ditambahkan tahun atau range waktu. Sukaina ini kerja di tempat itu. Organizational experience itu juga sama, mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai apa sih jenis organisasinya. Oke, Like, mungkin kalau kayak ini nih, Rafflesia Reading Community, oh ini tentang reading, sama seperti ini. Achievement. Jadi mungkin lebih ke fontnya aja, Kak. Kalau kita edit jadi lebih clean. That's okay kalau tidak dalam satu halaman, jadi mungkin ini bisa dijadikan 2 halaman dengan detail yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk prepare report-nya sendiri, iPhone, mungkin sedikit tambahan saja sih. Ini personal preference, saya tidak tahu ini benar apa tidak. Tapi dalam menuliskan sih sebaiknya kalau dia sebaiknya langsung tulis nama kita saja. I've known, ya. Oh, sorry. Yeah, no. Okay, now I swear. And also I observe good progress. He was elected.
Mungkin seperti itu aja. Sama mungkin lebih dicek lagi flow penulisannya aja, Kak. Mungkin double check baik grammar sama flow penulisannya, Mbak. Overall, it's already a good. Thank you, Miss. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, Miss. Berikutnya Kak Restu Halik. Kak Restu ada di sini. Restu Halik. Kak Restu Halik ada di sini tidak ya, Kak Roslinda? Kayaknya nggak ada, Miss. Kita skip aja untuk sementara. Oke. Kak Laura Jessica Sitorus. Kak Laura ada? Ada, Miss. Ada. Biodata itu pakai space ya? Mungkin dicek lagi Kak. Begitunya. Jadi sudah ada Laura Jessica Sitorus, address. It's okay if you don't put, bisa juga sih address atau mau langsung seperti ini. Mungkin nggak usah put Indonesia, Education, at University of Medan. Ini kalau memang Kak Laura mau nambahin lebih detail lagi, kayak GP atau tesisnya, judul tesisnya apa juga bisa. Oke. Organization, volunteer. Oh, ini sama ya sama Kak Vivin tadi, dolanan community. Sama bukan? Atau beda? Ada penjelasan. Participant of singing. It's great. Dari ininya sudah neat, overall it's already good. Karena sudah ada penjelasan mengenai list-list, penjelasan mengenai organisasi yang Kak Laura ikutin, apa yang harus Kakak lakukan di organisasi itu. Mungkin kalau mau ditambahkan mengenai skill, let's say soft skill, ada soft skill atau apa yang mau ditambahkan juga bisa ya. Sama kayak range yang tadi ada beberapa yang tulis range, let's say Microsoft Office, atau ada SPSS, atau aplikasi analisis atau aplikasi lainnya yang mungkin bisa mendukung. Yang bisa ditambahkan di CV juga nggak apa-apa. Oke. Terus berikutnya. Kalau ini sebenarnya belum karena kita kan kemarin itu mau buat referee report ya berdasarkan why should the applicant be considered for a scholarship. Ini bisa kamu jadikan ini sih poin-poin yang dimasukkan dalam referee reportnya. Let's say referee reportnya diberikan oleh lecturer. So I've known Laura since 2016, let's say, as her academic advisor. Mungkin baru kemudian ditambahkan she always tried to get better every day. She learned to be grateful and everything. Even though she sometimes feel overwhelmed with guilt or something, mungkin baru bisa ditambahkan
poin-poin yang Kak Laura tulis di sini di referee report-nya. Jadi referee report itu lebih seperti, kok sebenarnya yang kemarin itu tentang ini adalah bagaimana orang memberikan pendapat tentang kita, bagaimana kita seharusnya mendapatkan scholarship-nya. Ada pertanyaan mungkin Kak Laura? Iya, Miss. Salah tangkap, Miss. That's okay. Iya, baru sadar, Miss. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Tapi maksudnya itu sudah bisa dijadikan ide-ide yang bisa kamu masukkan di ininya ya, di referee report-nya. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Kak Renaldi Fredian? Kak Renaldi ada? Dengan bucing. Sepertinya Halo? keluar, Miss. Tadi ada. Berarti kita skip dulu ya untuk sementara. Renaldi. Kalau orangnya ada, just let me know. Dini, Kak Dini? Dini Wahyuni. Ada, Miss. Oh iya, iya. Saya share screen. Kalau misalnya saya sudah mulai glitching, just let me know ya. Kalau suara saya kurang jelas. Indonesia Business Administration. Oh, Dini Wahyuni, LinkedIn. Oke. Sama seperti komen yang sebelum-sebelumnya, kalau Kak Dini mau nambahin research title di sini, it's okay too. Nah, hobi and interest, ini yang kemarin sempat kita bahas, Kak Dini. Jadi kalau misalnya pun Kak Dini tulis di sini being involved in charity event, mungkin bisa di list nih charity events apa yang pernah Kak Dini ikutin. Jadi bukan cuma nge-list hobbies and interest, tapi juga ada penjelasan mengenai kegiatan yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan hobbies and interest. Let's say travel as social and interest activity, mungkin pernah ikut regularly like hiking or something, atau panjat gunung, mungkin bisa ditulis seperti itu. Ini kesalahan set ya kayaknya. Ada garis ini. Volunteer or organization experience. Mungkin bagusnya work experience aja dulu Kak yang di list pertama. Work experience, achievement, kemudian volunteer and organization experience. Karena kan Australia Award Scholarship itu lebih ke bagaimana kita build capability in professional field. Jadi mungkin bagusnya work experience-nya yang di list pertama. Kalau misalnya memang work atau professional experience. Jadi kamu bisa, kalau memang ini bukan work experience sih, tapi kalau kamu merasa ini termasuk dalam professional experience, mungkin tidak usah ditulis work, tapi professional experience is okay too. Well done. Untuk ininya mungkin nanti tinggal diedit aja, diurutkan itu berdasarkan yang paling recent, yang paling terbaru. Jadi yang paling terbaru itu paling awal, kemudian yang paling lama itu terakhir. Ada developing training.
Well then. Oh, sorry. Apa ya? Message. I've known ini mungkin ini aja. Don't forget to double check ya, double check tentang flow-nya, editing, grammar probably. And for technology. I think this one can be divided into 2 sentences. Oh, yeah, that's stupid. Mungkin lebih itu saja, saya coba recheck lagi flow dari ininya. It's already a great isinya, it's already a great referee report with recommend. Cuman tinggal dicek lagi flow-nya dan editing grammar-nya aja sih. Mungkin ini yang memberikan referee report ini maksudnya tim leadernya atau anggota timnya? Jadi kayak pembimbing timnya gitu Kak, tapi masih dalam satu tim. Jadi mungkin bisa disebutkan as a team leader, kan memang satu tim, tapi dia pembimbing as a team leader. Saya menyarankan gini, jadi ada semacam dia posisinya sebagai apa sih? Menggambarkan Dini sebagai teman sejawat, sebagai atasan, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa ada tambahan as a team leader. I see her as hardworking, mungkin seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Kak Dini? Kalau untuk CV-nya, kalau desain kayak sebelumnya, kayak yang Dini tadi gitu, boleh Kak kalau gitu? Ya, that's okay. Karena sudah, maksudnya kalau untuk warna ya pertanyaannya Dini ya, apa boleh warnanya seperti itu? Kalau ada semacam warna itu juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa memang jangan sampai terlalu banyak warna juga. Tapi yang dibuatkan itu cuma ada abu-abu, gradasi abu-abu, terus pilih warna kuning. Cuman mungkin diperhatikan sedikit Kak Dini, karena di sini itu karena Kak Dini pakai gradasinya abu, ini a little bit kayak nggak terlalu terlihat kan, hobbies and interest, education. Cuman itunya aja sih yang mungkin entah apakah ubah warna orange-nya ini jadi warna lain atau gimana. Tapi kalau memang mau ada warna, it's okay. Kalau untuk biodata sendiri kayak tanggal lahir itu perlu dimasukkan atau nggak apa-apa nggak dimasukkan? Sebenarnya tidak apa-apa untuk tidak dimasukkan, karena sebenarnya di Australia Award sendiri itu kita juga sudah mengisi form tanggal lahir, gender, and everything. Jadi that's okay kalau kamu nggak masukkan itu. Nah kemarin saya itu sempat bisa menaruh biodata di dalam CV in case nanti teman-teman mau daftar scholarship lain yang tidak menyertakan form khusus mengenai itu. Jadi untuk biodatanya sendiri, teman-teman bisa taruh itu di CV-nya. Tapi untuk Australia Award sendiri, it's okay kalau teman-teman nggak taruh di CV, karena di pendaftaran online itu memang sudah ada. Kalau untuk foto sendiri, itu perlu nggak Pak? You can bisa ditaruh, bisa enggak sih? Soalnya Dini pernah dengar gitu kalau naruh foto waktu itu kayak takut diskriminasi atau enggak, jadi beberapa dari
Itu kayak nggak menganjurkan pakai foto atau gimana sih Kak? Mungkin cuman Australia Award itu it's a really great scholarship. Bahkan mereka mengequalkan jumlah perempuan dan laki-laki. Jadi kalaupun makanya kemarin sempat saya bilang kenapa gender itu penting dimasukkan di CV yang tidak menyediakan form khusus mengenai itu, karena terkadang scholarship tertentu itu ada kuota sendiri. Oh, kalau kuota perempuan sekian orang, laki-laki sekian orang. Tapi untuk Australia Award sendiri itu mereka coba tidak ada diskriminasi perempuan maupun laki-laki, jumlahnya bahkan sama. Mungkin perbedaannya hanyalah kalau master degree kita ambil 85%, kuotanya ada 80 atau 85%, sedangkan PhD itu kuotanya hanya sekitar 20 atau 15%. Mungkin itu saja. Bahkan untuk Australia Award sendiri, kalau ada disability itu termasuk dalam mereka untuk diterima, karena they want to give as much opportunities as possible untuk orang-orang yang mungkin di tempat lain tidak mendapatkan opportunity yang lebih. Ada yang mau ditanyakan lagi tadi? Cukup Kak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Ini berikutnya Kak Kevin, ada Kak Kevin? Ada. Ada Kak, ada. Kevin. Oke. Excuse me for ini background sound tetangga saya ya. Mungkin Kevin ini sebenarnya bisa kamu tambahkan di bagian code CV kamu, di code-nya, di heading-nya, mungkin ditaruh langsung phone-nya, emailnya apa, LinkedIn-nya apa. Jadi maksudnya ini bisa juga seperti ini. Educational background. Sama seperti yang tadi saya bilang ke teman-teman yang lain, mungkin Kak Kevin bisa menambahkan judul research ketika S1 ya. Soalnya kemarin saya ini, Kak, takutnya kelebihan 2 lembar. Jadi nggak ada info. Tapi kayaknya it's enough space for the kalau misalnya ini agak kepanjangan ya, kalau misalnya kita kasih detail, mungkin ini bisa dimasukkan di dalam table. Jadi ada license-nya apa, tahunnya, license-nya apa, kemudian pemberi license-nya siapa. Karena maksudnya kalau di sini kan formatnya, kalau kita lihat ya, formatnya yang Kak Kevin bikin itu, let's say ada heading, ada subheading, kemudian ada penjelasan singkat mengenai itu. Heading, subheading, penjelasan singkat. Heading, subheading, penjelasan singkat. Nah, kalau ini semacam ada yang missing karena tidak ada penjelasan singkat. Misalnya ada poin-poin tambahan di sini. Bisa diaja ya Kak Kevin. Mungkin penjelasan singkat sehingga kayak formatnya itu sama.
atau mungkin bisa dibuat dalam bentuk table. Oke, Kak. How many license and certification? Great. Banyak yang belum masuk. Takut lebih 2 lembar. Oh, bisa, sudah kayaknya bisa sih dimasukkan ya, Kak, karena ini kayaknya masih ada space. You can already. Kalau bisa kan ini 2 lembar nih, kalau bisa ini benar-benar di sini nih. Karena kan masih space. Kalau ini kayaknya ini sepertinya bisa dimasukkan di jawaban pertanyaan esai di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin you can save this one, atau kamu bisa ambil beberapa poin di sini yang dijadikan referee comment. Let's say dari lecturernya, I've known Kevin since 2016 as his academic advisor. Terus dijelaskan, Kevin adalah seorang siswa yang sangat tertarik dengan marine engineering. Dia selalu mengikuti kegiatan dan berusaha mengikuti, berpartisipasi untuk mendapatkan sertifikat yang nanti akan mendukungnya di bidang marine engineering. Jadi mungkin Kevin bisa ambil poin yang ada di sini, kemudian dikembangkan lagi untuk menjadi referee comment. Mungkin seperti itu. Tapi untuk ininya sendiri, you can save this one untuk pertemuan berikutnya ketika bahas esai yang dimasukkan di pendaftaran Australia Award. Ada pertanyaan mungkin, Kak Kevin? Berarti untuk yang CV, Kak, saya mau nanya dong, yang untuk personal skills, maksud saya professional skill bisa dimasukin juga, Kak? Bisa profesional bisa. skill. Ya. Soalnya takutnya nanti lebih 2 lembar juga kalau masukin lengkap-lengkap banget. Kalau misalnya you are afraid dimasukkannya terlalu lebih, kamu mungkin bisa pilih yang betul-betul sesuai atau mendukung jurusan yang mau kamu ambil. Jadi nanti pilih license-nya, mungkin pilih setengah dari second page. Nah, untuk experience-nya nanti the next setengahnya lagi. Jadi memang kamu harus lihat mungkin yang paling recent atau yang paling yang paling besar awards-nya mungkin atau efeknya terhadap kamu dan field subjek yang mau kamu ambil. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa yang tadi? Renaldi Fredian ya? Tadi kita belum bahas ya. Orangnya sudah ada apa belum? Kayaknya ada kendala jaringan, Miss. Tadi dia udah gabung, terus live lagi. Berat. Kalau ini, Kak Restu Kholik? Iya, saya. Oh iya, itu udah ada. Ini saya baca CV-nya Kak Restu Kholik, saya nih yang mau belajar buat CV. Topiknya lebih banyak ya saya. Momen juga kayak aduh. Oke, untuk Kak Restu Kholik, really great CV ya, honestly. Mungkin sekedar tambahan saja, yang misalnya yang ini Kak, yang misalnya have an excellent grade, mungkin ada baiknya rather than tulis ini mungkin bisa ditambahkan judul title research-nya saja ketika ambil master degree atau bachelor degree-nya. Nah, kenapa kita yang ini itu tidak begitu penting dimasukkan, karena nanti kan kita akan melampirkan transkrip dan ijazah juga. Jadi mungkin ini bisa diganti, daripada ini mungkin diganti dengan
judul tesisnya saja, misalnya tesis apa gitu kan. Iya. Itu work experience, lecturer, mental advisor, provide training using. Nah, untuk jurnal, artikel, dan publication, mungkin ada baiknya Kak, artikel jurnal dan other publication-nya yang ini itu digabung mungkin. Digabung dan kalau bisa diurutkan berdasarkan reference. Penulisannya berdasarkan, let's say, APA reference atau MLA reference atau jenis reference lainnya yang mungkin digunakan. Jadi, not only Kak Restu itu show, Kak Restu ada berapa publication, Kak Restu juga menunjukkan skills citation-nya. Jadi kayak nulis reference gitu loh, Kak. Jadi let's say, jadi let's say 2019, judulnya apa, terus dibuat, wait, saya kasih, jadi kalau kayak ini, let's say, nah kayak intinya bagaimana kayak nulis citation gitulah. I think it will be better. Siap. Ya. Mungkin itu it's a really great. Karena it's a really great. We have so many publications also. Volunteering. Mungkin technical skill-nya ini Kak juga bisa dijabarkan sama kayak language skill-nya. Jadi mungkin bisa entah bisa di-list skill-nya apa, misalnya analisis regresi and everything, atau mungkin ada range, misalnya 1 sampai 5 itu skill-nya Kak Restu. Skillnya Kak Restu itu misalnya 5 dari 5 seperti itu. Mungkin ada range atau penjelasan lebih rinci proficient skills-nya itu di bagian apa saja. Misalnya analisis regresi, analisis apa PET analysis atau apa di SPSS NPLS. Ya, bisa dipahami. Terus recommendation letter, as much as recommending Restu Holy as a proper candidate. First year, it's a hardworking individual. Mungkin ini teman-teman yang lain juga bisa lihat. So, you can put a little bit, mungkin bisa dibilang kekurangan, meskipun mungkin tidak terlalu seperti kekurangan, tapi kemudian kita menyebutkan how kita tackle masalah itu. Meskipun he has a bit of perfectionist nature, he has an excellent emotional maturity to accept criticism and everything. Ya, beliau more competent and positive. Cuman karena ini kan sudah ada format khusus di Referee Report Australia Awards ya Kak. Kalau ini sudah tidak usah dimasukkan karena kan memang sudah ada di formnya itu sendiri. Ya, mungkin itu saja Kak Restu. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya sudah cukup jelas Kak ininya. Tinggal insya bisa dieksekusi ke Australia-nya. I hope so. Semoga teman-teman yang lain juga bisa. Jadi mungkin sekian Kak Roslinda mungkin. Udah semua Kak? Iya. Oke,
waktu kita masih ada 15 menit. Kalau gitu kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Teman-teman yang mau bertanya silahkan klik emoticon raise hand atau boleh langsung ketik di chat. Oke. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mr. Ridwan. Oke, saya dari daerah tertinggal atau yang masuk priority yaitu Aceh, Maluku, dan Papua kalau nggak salah. Oh iya. Saya mau tanya apa? Kemarin kan saya waktu daftar beasiswa AS ini kan kemarin saya sih nggak sempat pikir tentang ISAI karena saya pikir daerah priority kayak Maluku, Papua, Aceh itu kan diprioritaskan. Ya. Nah, terus ternyata setelah saya nggak perhatikan mengenai ISAI-nya ternyata setelah saya apply, saya dapat informasi dari teman saya bahwa salah satu pertimbangan untuk lanjut ke interview yaitu ISAI dan yang CV dan sebagainya itu kan kita kan apply di OASI, setelah itu baru kita masuk ke IAI-nya. Nah, sekarang kan setelah saya tahu itu ya saya pikir pas saya nggak lulus. Ternyata betul pas saya lihat informasinya di email saya dapat not successful. Nah ini saya mau tanya untuk mungkin dulu kan katanya sih kalau kita kesalahannya di mana biasanya beasiswa akan ngasih tahu bahwa kita kesalahannya di sini. Saya searching di YouTube bahwa kesalahannya kayak isainya apa yang salah. Tapi tahun ini nggak ada informasi kayak gitu. Itu gimana tuh? Untuk tahun ini sendiri saya kurang begitu tahu ya Kak, karena kan memang ada sedikit perbedaan dalam tesnya juga. Karena kalau nggak salah juga wawancara yang seharusnya itu sudah selesai Agustus atau September, ada beberapa yang baru wawancara hari ini Kak. Jadi memang agak terlambat karena pandemi sekarang. Tapi kalau memang Kak Ridwan merasa mau tahu nih apa yang kurang dari entah itu esainya atau alasan kenapa tidak diterima, mungkin Kak Ridwan bisa try to email pihak Australia Awards Indonesia atau Australia Awards Scholarship. Bisa di email, I'm hoping to learn from my mistake, for example, and I would like to know about what I could do to improve. Atau mungkin seperti itu yang bisa Kak Ridwan tanyakan ke pihak AAI atau Australia Awards Scholarship-nya langsung. Tanyakan kira-kira apa yang harus saya improve, entah itu dari essay atau dari wawancara atau CV itu sendiri Kak. Oh, jadi, bisa Kak langsung. Ridwan, Bisa kita nanya kayak gitu. Saya takutnya bisa kita nanya apa kesalahan saya gitu. Coba tanyakan saja sih Kak, karena kalau nggak salah, saya sebelumnya meski bukan Australia Awards, malah saya dulu sempat email seperti itu ke LPDP, terus dikirimkan. Jadi sebenarnya it's okay if you want to, kalau mereka memang menilai secara adil, ya mereka sepertinya mungkin punya catatan khusus untuk kita yang di mana kita harus improve. Mungkin seperti itu Kak Ridwan. Tapi jangan juga emailnya secara berurutan, misalnya hari ini please answer. Coba berikan rentan berapa lama untuk mereka jawab itu. Tapi ini kan udah lewat nih, udah berapa bulan yang lalu kan pengumumannya udah 2 bulan yang lalu. Iya. Sekarang kan apakah kita bisa email sekarang mungkin nggak dibalas karena udah lama gitu? Oh, I'm not really sure about that ya, karena sudah 2 bulan berlalu ya. Iya, jadi saya pikirnya saya harus perbaiki lagi semua karena waktu saya apply saya nggak perhatikan ISAI, CV dan sebagainya. Karena saya pikir waktu itu kan masuk daerah priority, jadi saya pikir yang penting skor bahasa Inggris saya masuk, saya nge-apply-nya semua bisa ya, palingan di priority. Ternyata setelah saya nanya teman yang lain dan teman-teman yang dari Aceh, Papua dan sebagainya, teman-teman saya yang apply nggak ada yang lulus. Saya pikir mungkin karena pandemi jadi di pending dulu.
Mungkin saya tidak tahu juga mengenai kuotanya ya. Apakah karena pandemi ini kuotanya menjadi lebih sedikit dari sebelumnya juga? Karena bahkan untuk pendaftaran tahun depan itu masih belum ada sama sekali info apakah akan dibuka tahun depan atau tidak juga. Jadi mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau masalah daerah prioritas, meskipun daerah prioritas, Kak Ridwan, sepertinya tetap banyak orang yang daftar di daerah itu. Jadi meskipun let's say yang tidak daerah prioritas itu ada sekitar 100 orang yang mendaftar, sedangkan mungkin yang daerah prioritas ada sekitar 500 orang yang mendaftar karena they have a really big opportunity nih untuk daftar karena mereka dari daerah prioritas. Jadi memang meskipun dari daerah prioritas, mungkin Kak Ridwan tetap juga harus perhatikan masalah pembuatan CV dan esai. Nah, mungkin untuk pengisian esainya Kak Ridwan bisa ikut kegiatan kita juga ini yang akan dilaksanakan minggu depan. Karena kan minggu depan itu kita baru bahas mengenai esai. Oh iya iya, Nah, oke saya. mungkin Oke, Kak Ridwan bisa bisa Nah, itu share apa? nih tentang apa yang kemarin Kak Ridwan tulis juga di esainya gitu, Kak. Oh nanti saya buat yang saya sudah perbaiki dan yang sebelumnya bisa saya buat. Sekarang kan saya sudah perbaiki. Ya, berarti Kak Ridwan bisa ikut the next two activity yang kita punya. Minggu depan itu kita baru pembahasan mengenai seperti apa pembuatan esai dan sebagainya. Dan di the next 2 weeks, itu baru kita ada semacam feedback seperti kali ini. Jadi mungkin Kak Ridwan bisa ikut lagi di 2 kegiatan kita berikutnya. Oh jadi Miss bisa perbaiki sebanyak itu kan banyak sekali tuh Miss, sekitar berapa ribu kata. Soalnya kan itu ada 5 pertanyaan tuh. Ada 4 atau 5 tuh. Itu isainya banyak banget tuh. Satu orang aja bisa makan 30 menit tuh kalau diperbaiki tuh. Nah mungkin tidak langsung diperbaikin semuanya ya Kak Ridwan. Nanti mungkin dari pihaknya kita ini kita akan ada sedikit mungkin beda dengan sekarang, kita mungkin tidak bahas satu persatu secara detail juga, tapi mungkin hanya secara gambaran umum saja nih. Misalnya, kalau nulis di sini itu harus seperti apa. Jadi bukan spesifik benar-benar semua kata per kata yang kita cek gitu, Kak. Jadi mungkin secara umum saja. Oh ya, oke Miss, berarti saya bisa nggak? Saya ini kan terlambat. Nanti saya kirim CV saya sama apa? Sama isai saya nanti, boleh? Oh oke, Kak. Dan jangan lupa untuk ikut 2 kegiatan kita berikutnya ya Kak. Oh ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Mr. Ridwan pertanyaannya. Oke, ini Miss ada pertanyaan di kolom chat dari Mr. Putra. Kak mau tanya kalau AAS kita bisa pakai format dari Europass CV nggak? Untuk CV-nya nggak? Kalau CV, I don't really think mereka ada requirement atau format tertentu yang harus diikuti. Jadi kalau misalnya Kak Putra mau pakai format Europass, atau let's say kakak mau langsung download dari LinkedIn-nya kakak, that's okay tuh. Jadi nggak apa-apa Kak. Mungkin next Kak. Nah, ada yang kurang jelas mungkin Kak Putra? Mr. Putra bagaimana? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke Mr. Wiradika. Izin bertanya Kak, kalau di CV dimasukkan executive summary gimana? Apakah lebih baik atau tidak? Terus yang kedua, kalau di bagian educational background sudah ada judul skripsi, apakah dimasukkan lagi skripsi tersebut di bagian publication? Oke. Kalau executive summary ya, itu memang mau dijadikan sebagai dokumen tambahan ya Kak, atau gimana?
Mr. Wira ada Atau nggak nih? cuma Halo. Halo. Halo, Mr. Wira. Halo, dengar. itu gimana ya Kak suaranya. maksudnya executive summary? Maksudnya kayak summary gitu, kayak biografi gitu, tapi dalam bentuk paragraf. Kayaknya itu jadinya lebih ke arah resume mungkin ya, karena jadi bentuk semacam kesimpulan ini ya. Mungkin bagusnya lebih ke CV-nya aja, Kak. Nah, executive summary-nya, kalau memang Kakak mau nulis penjelasan yang lebih rinci mengenai activity atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya, mungkin nanti ada di pertanyaan esainya. Karena kan di pertanyaan esai itu juga ada tentang mana kita capability kita sebagai anggota kelompok tertentu dan bagaimana kita bisa menghadapi masalah di kegiatan itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa lebih rinci lagi dijelaskan ketika kita menjawab pertanyaan esai. Nah, untuk background sudah ada judul skripsi, apakah nggak apa-apa dimasukkan juga skripsi tersebut di bagian publication? Mungkin bisa dipilih aja juga sih Kak, apakah mau ditaruh di bawah publication atau langsung di bawah educational background. Kalau saya sendiri itu kemarin saya langsung masukkan di bawah publication. Jadi misalnya publication-nya itu pun bukan nasional atau cuman lokal ya istilahnya, karena kan cuman skripsi. Jadi dijelaskan saja bentuk publikasinya itu seperti apa. Skripsi, tesis. Jadi mungkin ada baiknya kalau memang mau dimasukkan di bagian publikasi, itu nggak apa-apa kalau nggak ditulis di educational background. Kak, mau tanya Kak, apa bisa nggak? Bentar ya, Mr. Ridwan. Kita selesaiin dulu pertanyaan Mr. Wira. Iya, silakan dilanjut, Mr. Wira. Masalah skripsi tadi itu dipilih salah satu yang diletakkan di educational background atau di publication gitu. Oh, sebaiknya ditaruh di mana, Mak? Itu pertanyaannya, Kak Wira? Pertanyaannya Kak Wira itu sebaiknya ditaruh di mana ya? Apakah di educational background atau di bagian publication? Kalau mengenai sebaiknya ditaruh di mana, sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Jadi terserah saja. Kalau Kak Wira memang mau taruh di educational background, that's okay. Kalau mau ditaruh di bagian publication, that's okay too. Oke, makasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, makasih Mr. Wira. Oke, lagi di sini ada Mr. Faisal. Izin bertanya Kak, apakah ada hal-hal yang sangat penting untuk dihindari dalam menulis CV? Mungkin ada aspek teknis atau kontennya. Terima kasih. Mungkin di sini fontnya Miss Yunita, fontnya, marginnya, ukuran papernya, ya yang teknis-teknis lah. Kalau konten sih, kalau dihindari mungkin yang jadinya terlalu too much ya. Jadi kan kalau bisa make it singkat, padat. Jadi sama seperti kalaupun kita menjelaskan mengenai pekerjaan kita, kan ada detail-detail tertentu yang kita tulis tuh. Jadi meskipun ada detail, jangan sampai detailnya juga tuh sangat panjang. Jadi satu kalimat penjelasan mengenai tanggung jawab kita di pekerjaan kita itu it's enough. Nah, kalau berdasarkan teknisnya sendiri, secara umum aja sih, jangan terlalu fontnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalaupun apakah kita harus pakai font 12, 11,5, 11, tidak ada yang betul-betul seperti itu ya. Maksudnya tidak ada yang spesifik kita harus font 12. Kalau fontnya 11,5 nggak bakal lulus. Nggak ada seperti itu. Cuman mungkin juga yang dihindari yang terlalu colorful, semuanya full warna.
Jadi tiap huruf warnanya beda mungkin, atau background-nya semua warna ada. Itu juga mungkin bisa dihindari. Sama kalau bisa jangan sampai juga agak terlalu rapat ya. Pastikan kalian mungkin pakai space 1,5 mungkin minimal. Jadi jangan sampai tulisannya itu kayak menulis esai yang benar-benar jarak dari satu kalimat ke kalimat lain itu deket banget gitu. Mungkin itu aja sih yang secara teknis yang harus dihindari, Kak. Berarti ini boleh pakai Canva nggak, Kak? Atau enggak? Desainnya kan tadi ada yang berwarna-berwarna gitu. Kalau mau pakai Canva sih sebenarnya nggak apa-apa ya, asalkan not too much. Kalaupun teman-teman mungkin bisa lihat contoh-contoh yang ada di Google, there will be many examples of that. Ada kok yang menggunakan warna, tapi biasanya paling warna yang dia gunakan itu 1 atau 2 warna yang dikombinasikan. Dan biasanya warna-warnanya juga itu warna pastel. Jadi bukan yang warna, misalnya warna hijau Pak Polisi yang ketika hujan, yang bisa bikin sakit mata, mungkin tidak usah menggunakan itu. Atau warna orange menyala, kayak stabilo, mungkin bisa dihindari. Oke, Kak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, berhubung waktu kita udah hampir habis. Dari Miss Tresa. Mau tanya, Kak, untuk pengisian pengalaman organisasi dan pencapaian, apakah harus sama dengan jurusan yang kita ambil? Seperti apa bisa jika bidang sama selama ini mengenai kesetaraan gender, tetapi saya ingin mengambil jurusan pariwisata? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya Kak Resa, sebenarnya sih nggak apa-apa, karena yang kemarin itu saya work experience itu banyaknya English teaching, malah itu menjadi pertanyaan yang ditanyakan sama pewawancaranya. Jadi kalau memang let's say Kak Resa ternyata mau selama ini ambil kesetaraan gender, tapi ternyata sekarang mau ngambil jurusan pariwisata, that's okay, as long as Kak Resa punya alasan tertentu di balik itu. Kenapa sih sekarang kamu ngambil ini? Kalau saya misalnya, kok ngambil matematika, kemarin-kemarin background-nya banyak kegiatannya itu bahasa Inggris. Kenapa kok sekarang ngambilnya matematika, let's say? Saya bisa jawab, oh karena di tempat saya meskipun sudah banyak yang bisa ngajar matematika, tapi kalau untuk ngajar matematika using English itu masih kurang. That's why meskipun saya memang masih background-nya kemarin-kemarin itu aktivitinya banyak teaching English, saya mau nih belajar lebih lagi di tempat di mana saya bisa lihat secara langsung orang ngajar pakai bahasa Inggris, ngajar matematika pakai bahasa Inggris. That's why saya mau ngambil matematika, sehingga nantinya ketika saya kembali, saya bisa aplikasikan itu di tempat kerja saya yang sekarang. Jadi kalau memang organisasi atau pencapaian yang selama ini diambil itu tidak sesuai dengan yang jurusan yang mau didaftarkan, that's okay. As long as Resa kamu punya alasan dan kamu bisa menjelaskan itu nantinya ketika kamu lulus di tahap ke tahap interview. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Aduh, maaf Kak, ini masih ada yang angkat tangan satu orang. Oh, nggak apa-apa nih dikasih kesempatan. Iya, silahkan Mr. Sandi. Halo, Assalamualaikum. Mr. Sandi. Halo, ini nggak jadi ya? Atau mungkin Kak Sandi bisa diketik kalau misalnya mikrofonnya is not working. Ya Kak, waalaikumsalam. Dengar nggak? Oke. Gini, mau nanya yang masalah CV yang kakak tadi bahas tuh. Itu kan ada beberapa CV yang nyantumin riwayat pendidikan kan. Kemarin tuh saya sempat ngambil pelatihan juga di salah satu platform di Prakerja gitu kan. Terus
ikut pelatihan cara buat CV itu. Kebetulan yang bawain itu kan Iman Usman kan, yang founder kapal itu. Itu gini, dia bilangnya kalau misalnya riwayat pendidikan itu nggak mesti ditulis semua, jadi kayak mulai dari SMP atau SD atau dan segala macam, cukup 2 yang terakhir gitu aja. Kalau misalnya kayak untuk CV beasiswa itu gimana? Oh, iya benar Kak. Kemarin sempat kita bahas juga di kegiatan kita sebelumnya. Jadi kalau memang untuk CV itu perlu tuh dijelaskan, oh saya SD-nya di sini tahun segini sama segini. Saya SMP-nya tahun segini sampai segini. Jadi memang kalau bisa 2 pendidikan terakhir aja. Misalnya SMA sama kuliah dengan master degree. Mungkin seperti itu. Okay. Kecuali mungkin memang ada spesifik beasiswa yang memang meminta itu ya. Let's say misalnya beasiswa dari universitas tertentu. Let's say Universitas Negeri Makassar nih mau ngasih beasiswa, tapi kamu harus melampirkan riwayat sekolah kamu dari SD sampai kuliah. Jadi itu different case lagi. Jadi kita case per case lagi. Tapi sebaiknya memang kalau bisa 2 pendidikan terakhir aja, Kak. Oke, thank you. Oke, Kak Sandi. Oke, makasih Kak Sandi. Oke. Ya, itulah sesi feedback kita hari ini, Kak. Terima kasih, Miss Yunita. Sebelum kita tutup, kita ambil gambar dulu dong. Minta tolong teman-teman sekalian dibuka kameranya. Miss Vina, ada Miss Putri, nih? Mr. Wira. Misukai. Oke. Mr. Gusti. Oke, aku tag ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk sesi hari ini, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih Miss Yunita sudah membantu kita membagikan ilmunya. Dan jangan lupa teman-teman untuk bergabung lagi di sesi selanjutnya pekan depan. Dan pekan depan wajib on kamera ya, supaya lebih interaktif. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.